Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sudah hampir sepekan lebih dari 200 rumah di Kecamatan Tanah Abang, Pali kebanjiran, tapi pemerintah belum mengirim bantuan untuk korban banjir. Sebuah rumah dan gudang kerupuk di Kertapati, Palembang rusak parah akibat tertabrak truk tangki milik Pertamina. Sepekan terakhir harga berbagai jenis kebutuhan dapur melonjak, bahkan ada yang kenaikannya hingga 50%. Puluhan ekor gajah di air Sugihan, Ogan Komering Ilir masuk ke perkebunan warga. Meski gajah-gajah itu sudah digiring kembali ke habitatnya, sejumlah upaya akan tetap dilakukan untuk mencegah peristiwa serupa terjadi. Sejak Februari lalu, puluhan ekor gajah dari kantung air Sugihan, Ogan Komering Ilir memasuki perkebunan warga. Diduga gajah keluar dari habitatnya karena daerah itu sedang memasuki masa panen berbagai jenis tanaman seperti padi dan palawija yang disukai gajah. Menurut BKSDA Sumatera Selatan, lahan perkebunan itu sebenarnya dulu merupakan wilayah habitat gajah karena hewan ini dinilai bergerak berdasarkan lokasi atau lintasan yang pernah ditempati habitat gajah tersebut. Namun kini pengelolaannya sudah diubah. Kira-kira apa penyebabnya Pak? Apa memang kelaparan atau seperti apa? Mungkin ada satu hal yang perlu dikonfirmasi langsung ya ke pihak perusahaan. Kami sekarang ini juga belum tahu hal ihwal atau sebab apa yang mengakibatkan ini bergerak keluar. Tapi yang jelas kalau kita kaji sejarah kawasannya, wilayah itu kan memang tempat gajah. Bahkan wilayah desa itu dulunya tempat gajah itu. Dan satwa-satwa ini memang bergerak berdasarkan memori yang sudah lama mereka hafal gitu ya. Kita sebut home ring. Kemudian kita juga sudah mengidentifikasi kantong habitatnya termasuk juga koridor. Jadi dalam beberapa kali kesempatan kami sudah bertemu dengan para pihak untuk mengambil langkah sebagai solusi permanennya nantinya. Salah satunya adalah memperkuat keberadaan koridor gajahnya. Jadi tempat pakan dan lain-lain tanaman penghidupan untuk kekayaan pakan itu memang sebaiknya memperhatikan areal koridornya. Agar serangan gajah tidak terjadi lagi, BKSDA mengajak masyarakat serta Pemda dan pengelola wilayah konsesi melakukan sejumlah hal, antara lain memperkuat pakan gajah di habitatnya dan membatasi koridor gajah dengan perkebunan dan permukiman. BKSDA menganjurkan di setiap batas perkebunan dan permukiman ditanami tanaman yang tidak disukai gajah, seperti lemon, serai, dan madu. Langkah selanjutnya adalah pendirian posko reaksi cepat dan desa mandiri publik yang ramah terhadap ekosistem. Upaya itu ditargetkan terrealisasi pada tahun ini. Di kantung air Sugihan, terdapat lebih dari 60 ekor gajah yang koridornya seluas 200.000 hektar yang masuk dalam wilayah konsesi seluas 540.000 hektar lebih. Yanuar Ikhram melaporkan dari Palembang. Ya, harga komoditas di Pasar Indralaya Kabupaten Ogan Ilir naik signifikan dalam sepekan terakhir. Bahkan harga cabai rawit merah naik lebih dari 50%. Harga berbagai komoditas di pasar tradisional Indralaya Kabupaten Ogan Ilir terus naik. Padahal bulan Ramadan masih 2 pekan lagi. Harga kentang awalnya Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Begitupun bawang merah dari Rp28.000 jadi Rp32.000 per kilogram. Disusul harga bawang putih dari Rp23.000 jadi Rp28.000 per kilogram. Kenaikan paling tinggi pada komoditas rawit merah dari Rp40.000 menjadi Rp63.000 per kilogram. Mayoritas penyebab kenaikan komoditas ini karena gagal panen yang dipicu cuaca buruk. Naiknya tidak bertahap langsung.
barangnya kosong. Enggak barang kosong. Katanya ini kan musim hujan. Kalau hujan kan Jawa kan banjir. Oh, jadi barang naik. Iya. Bawang kan dari daerah Jawa. Jawa kan banjir. Gila. Ya ke satu pasok barang dari sana masuk kurang. Ya sudah tuh kosong barang. Ini dekat Ramadan juga. Iya. Nah bawang putih kita kurang tahu apa penyebabnya dia mahal. Kalau sekitar seminggu. Meski sudah terpaut tinggi, harga komoditas masih diperkirakan terus naik mendekati bulan Ramadan. Pemerintah diminta segera menstabilkan harga dengan menggelar operasi pasar hingga harga tidak membuat pedagang dan pembeli gigit jari. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, bagi sebagian masyarakat kita, arisan adalah salah satu cara menabung sekaligus mendapatkan uang. Namun Anda harus hati-hati karena arisan kini bisa jadi modus penipuan. Di Palembang, bukannya untung, sejumlah ibu-ibu malah rugi ratusan juta rupiah lantaran uang arisan mereka dibawa kabur oleh pengelola arisan. Kasus penipuan dan penggelapan dana arisan daring atau online kembali terjadi di Kota Palembang. 5 orang ibu rumah tangga ini mendatangi SPKT Polrestabes Palembang guna melaporkan seorang bandar arisan berinisial ER yang diduga membawa kabur dana arisan. Kasus ini berawal dari perkenalan para korban dengan pelaku di media sosial Instagram. Pelaku menawarkan arisan online dengan keuntungan yang menjanjikan. Besaran uang yang diserahkan korban bervariasi, mulai dari 20 juta hingga 50 juta rupiah. Namun sayangnya, usai menerima uang, pelaku justru tidak diketahui rimbanya. Pertama sekali dia menawarkan ada arisan yang get 50 juta terhadap saya. Ya, karena saya kenal baik dengan si Ernita, jadi ya saya tergiur kan mau ikut di arisan. Saya ambil 2 nomor. Jadi saya arisan yang pertama sudah dibayar. Saya kan nomor 5. Tapi yang ke arisan yang nomor 10 saya belum ada pembayaran sampai hari ini. Sedangkan member sudah bayar full ke Ernita sendiri. Makanya saya melapor hari ini. Seharusnya saya dapat itu di bulan Desember. Tanggal 5 Desember seharusnya saya menerima uang tersebut. Tapi sampai hari ini pun Ernita belum ada pembayaran terhadap saya. Dan juga tidak ada respon ya dari pihak mereka. Makanya kita sampai ke sini tidak ada etikat baik lagi, sudah tidak merespon lagi, jadi makanya sampai ke sini. Cuma kita dijanjikan terus kan. Tapi sampai kapan janji itu ya? Berarti masih kontak ya? Masih komunikasi sama Ernita tidak ada lagi. Sama PH-nya aja. Sejak kalau PH sebelumnya masih ada. Ya, sejak pergantian PH-nya. Tahun tepatnya tahun 2022 di Desember ya. Desember 2022. Total kerugian yang diderita para korban mencapai 300 juta rupiah. Diperkirakan korban arisan daring ini masih akan bertambah, mengingat jumlah pesertanya cukup banyak. Para korban berharap polisi segera memproses laporan mereka dan menangkap pelaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Bagi Anda yang baru bergabung, kami ulangi kembali berita utama kami pagi ini. Banjir masih merendam ratusan rumah di Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Pali. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter lebih menyebabkan aktivitas warga terganggu. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Pali belum mengirim bantuan untuk korban banjir. Banjir yang merendam ratusan rumah di Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali belum juga surut. Untuk beraktivitas di luar rumah, warga terpaksa menggunakan perahu. Banjir yang merendam Desa Curup disebabkan meluapnya Sungai Lematang setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Meski sudah berhari-hari banjir melanda Desa Curup, sekitar 200 keluarga korban banjir belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Banjir tiap tahun memang kalau dari Lematangnya tinggi, nah dia masuk di wilayah desa kami yang lokasinya rendah dari Sungai Lematang. Untuk sementara masih
mungkin 3-4 desa, tapi yang di waspada banjirnya di lebih kurang 10 desa Pak. 10 desa ya. Ini lebih kurang kalau jumlah kakaknya Pak sekitar 250 kakak. 250 kakak Pak. Kami dengan pemerintah desa sudah mengantisipasi untuk seandainya dia tinggi sampai masuk ke dalam rumah agar masyarakat dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi sehingga tidak mengganggu aktivitas mereka dan tetap menjaga kesehatan dan terutama keamanannya Pak. Warga sampai saat ini masih bertahan di rumah masing-masing yang umumnya berupa bangunan panggung. Meski demikian, warga diimbau untuk tetap waspada mengingat curah hujan di Pali masih cukup tinggi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Tanah Abang, Pali. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.